Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mominto dengan NIM 22111064. Program studi Hukum Syariah Fakultas Syariah IAIN Manado. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pokok dari Hukum Syariah yang terdiri yaitu Hukum Syariah, Fikih Muamalah, Lembaga Keuangan Syariah, Penyelesaian Sengketa Ekonomi, dan Hukum Acara Perdata Agama. Yang pertama itu ada Hukum Syariah yang mengatur tentang seperangkat aturan ekonomi berlandaskan Al-Quran, hadis ijma' dan qiyas. Tujuan pertama dari hukum ekonomi syariah yaitu mewujudkan keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam praktiknya, hukum ekonomi syariah yaitu melarang unsur-unsur yang berbau riba seperti gharar, ketidakjelasan, maisir perjudian, serta praktik-praktik yang mengandung kezaliman. Oleh karena itu, praktik ekonomi harus dilakukan secara transparan, jujur, dan saling menguntungkan sesama pihak. Kedua itu ada fikih muamalah, adalah cabang ilmu fikih yang mengatur tentang manusia dalam bidang ekonomi dan sosial. Nah, prinsip dasar dalam fikih muamalah yaitu seluruh transaksi diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Contoh utama dalam akad fikih muamalah yaitu misalnya jual beli atau bai, sewa menyewa atau ijara, bagi hasil atau mudharabah. Maka dari itu fikih muamalah menjadi pelayanan atau pengembangan produk dari keuangan syariah yang ada saat ini. Pemahaman lembaga keuangan bank dan bank. Nah, lembaga keuangan syariah terdiri dari lembaga bank dan bank. Lembaga keuangan bank syariah meliputi bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan aktif syariah atau BPRS. Bank syariah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan menghindari sistem bunga. Sedangkan lembaga keuangan non-bank syariah meliputi asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, pasar modal syariah, dan dana pensiun syariah, dan lembaga pembiayaan syariah lainnya. Perbedaan utama antara lembaga keuangan syariah dan konvensional terletak pada prinsip operasional yang profesional lembaga syariah menggunakan angka syariah dan sistem bagi hasil, sedangkan lembaga konvensional menggunakan sistem bunga. Nah, yang keempat ada pemahaman penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Nah, sengketa ekonomi syariah adalah perselisihan yang timbul akibat hubungan hukum dan kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi dilakukan melalui pengadilan agama yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ekonomi syariah. Sedangkan jalur non-litigasi dapat dilakukan melalui mediasi, negosiasi, konsiliasi maupun arbitrasi syariah seperti melalui Badan Arbitrasi Nasional atau Basarnas. Nah, tujuan penyelesaian sengketa adalah memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak para pihak yang bersangkutan. Ada pemahaman umum tentang hukum acara perdata agama. Nah, hukum acara perdata agama adalah aturan yang mengatur tentang tata cara penyelesaian perkara perdata yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Nah, tahapan dalam hukum acara perdata agama meliputi pendaftaran gugatan, pemeriksaan perkara, mediasi, pembuktian, kesimpulan, putusan, dan pelaksanaan putusan atau eksekusi. Dalam perkara ekonomi syariah, pengadilan agama berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari akad atau transaksi yang berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku. Dengan adanya hukum acara perdata agama, proses penyelesaian sengketa dapat berjalan secara tertib, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Sekian pemaparan saya mengenai hukum ekonomi syariah, fikih muamalah, lembaga keuangan syariah, penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dan hukum acara perdata agama. Nah, semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman mengenai ruang dan menerap hukum ekonomi syariah dalam kehidupan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.